Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Yunxiao sangat gembira, dengan penambahan kelompok orang ini dan sumber daya yang disediakan oleh Kamar Dagang, dukungan logistik dari seluruh aliansi surga akan sangat kuat. Saya punya banyak resep tingkat 10 di sini, kata Ling Mudi, dan saya dapat memberikannya kepada Anda secara gratis untuk referensi Anda, itu hanya persenjataan mendalam yang dibuat pada menit terakhir, itu bukan sesuatu yang dapat disempurnakan oleh seorang seniman bela diri dalam waktu singkat, apalagi senjata ilahi yang dibuat dengan baja kelas ilahi sebagai bahan utama. Petik 1. Kekhawatiran tuanmu dibukannya tanpa alasan, sepertinya kita harus meningkatkan senjata tingkat yang mendalam sehingga dapat disempurnakan dan menyatu sesegera mungkin, kata Tian Zhaozi, mengangguk. Yunxiao melambaikan tangannya, Anda terlalu memikirkannya, aku tidak memurnikan baja ilahi untuk artefak mistik, saya akan memproduksi boneka secara massal. Membuat boneka, semua orang tercengang, mata Ling Mudi bersinar, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Yuan Gaohan juga telah melihat labu Yunxiao Little King Kong, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Boneka adalah jenis seni, tetapi kami tidak mengkhususkan diri di dalamnya, kata Ten Shou. Saya telah mempelajari ini secara kebetulan, kata Yunxiao, ini sangat menarik, dengan keahlian Anda tidak butuh waktu lama untuk memahaminya, selain itu, ada beberapa murid dari keluarga bangsawan Golem di Yanwu, yang semuanya memiliki pencapaian besar, selain itu, aku juga mengirim orang ke luar negeri untuk mencari klanmu, berharap mendapatkan bantuan mereka. Keluargamu, Amaterasu sedikit tersentuh, dan dia mengangguk, tuan tua ini juga telah mendengar bahwa teknik boneka keluargamu tak tertandingi di dunia, dan merupakan berkah untuk dapat bertemu dengan mereka, karena kamu tertarik untuk berkembang di bidang ini, Master Aliansi, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Perubahan mendadak dalam alamatnya tentang Yunxiao dari Tuan Muda Yunxiao menjadi Master Aliansi juga mencerminkan perubahan mentalitasnya, meskipun dia belum bergabung dengan aliansi bela diri surgawi, dia masih sangat menghormati Yunxiao. Maaf, kata Yunxiao dengan sungguh-sungguh, Liga Bela Diri Surgawi harus bergantung pada Anda, guru, di masa depan. Aku harus. Semua alkemis sangat bahagia, dan wajah mereka bersinar seolah-olah jalan cerah telah muncul di depan mereka. Kebetulan Tuan Amaterasu dan saudara laki-laki Gaohan juga ada di sini, kata Yunxiao, saya berencana untuk mengadakan pertemuan dengan semua pemimpin sekte untuk mempelajari dan mendirikan berbagai lembaga di Liga Bela Diri Surgawi, dan saya yakin akan ada cabang alkimia di antara mereka, saya harap Anda berdua juga dapat berpartisipasi. Kami orang luar, jadi tidak pantas bagi kami untuk terlibat, kata Ten Shou. Namun, karena Master Aliansi telah mengundang kita, tidak sopan untuk menolak, jadi, kami guru dan murid hanya akan mendengarkan, itu bagus, kata Yunxiao sambil tersenyum, itu bagus. Setelah itu, Yunxiao dan yang lainnya berdiskusi selama beberapa jam, menyelesaikan aturan dan struktur organisasi Liga Bela Diri Surgawi, seluruh liga secara resmi didirikan. 3 wakil kepala ditunjuk di bawah Yunxiao, wakil kepala Luomudi pertama, ketika Yunxiao tidak ada, Luomudi akan mengambil alih pengelolaan semua jenis masalah di aliansi, Master Wakil Aliansi kedua, Ku Hongyan, bertanggung jawab atas koordinasi dan kerjasama. Berbagai sekte dan klan, Wakil Master Aliansi ketiga, Dingling, bertanggung jawab atas logistik seluruh aliansi bela diri surgawi. Meskipun ketiga wakil pemimpin liga semuanya adalah anak buah Yunxiao, Yanwu berada di puncak kekuatannya saat ini, dan ketiga wakil pemimpin liga juga orang-orang dengan kekuatan dan status yang luar biasa, jadi kerumunan tidak memiliki banyak keberatan. Bahkan orang-orang dari geng uang hanya mengerutkan kening ketika mereka mendengar bahwa mereka akan berada di bawah yurisdiksi Dingling, tetapi mereka tidak mengungkapkan ketidakpuasan apapun. Qian Sheng juga rubah tua yang licik, dengan momentum Yanwu saat ini, dia hanya bisa memanfaatkannya untuk melindungi dirinya sendiri, selain itu,
Dingling, telah bertanggung jawab atas perusahaan perdagangan Tianyuan selama bertahun-tahun dan juga pemimpin dalam pembangunan Yanwu. Mereka selalu memiliki kerjasama yang bahagia, dan tidak pernah ada peristiwa yang tidak menyenangkan. Di bawah 3 wakil Master Aliansi adalah Master Sekte dari berbagai sekte, mereka mengabaikan perbedaan ukuran sekte dan memperlakukan semua orang secara setara. Hingga saat ini, ada lebih dari 20 sekte yang telah bergabung dengan Liga Bela Diri Surgawi. Meskipun posisi pemimpin sekte mereka sangat bervariasi, mereka semua sama di Liga Bela Diri Surgawi. Selain itu, ada juga posisi seorang tetua, yang statusnya sama dengan pemimpin sekte. Mereka hanya akan mendengarkan perintah dari 4 Master Aliansi dan tidak berada di bawah yurisdiksi para pemimpin sekte. Mereka juga langsung berada di bawah 4 pemimpin aliansi dan memiliki 4 divisi, yaitu penjaga ilahi, pengawasan, alkimia, dan pertahanan kota. Mengikuti wilayah suci, orang-orang dari 4 divisi dipindahkan dari sekte besar untuk mengambil posisi. Begitu mereka memasuki 4 divisi, mereka akan mengambil identitas aliansi bela diri surgawi dan tidak lagi menerima tugas asli dari sekte mereka sendiri. Para pemimpin dari 4 departemen adalah Bei Mingnan, Su Lianyi, Yuan Gaohan, dan Pu Jinsan. Setiap sekte harus menugaskan sejumlah orang ke 4 divisi berdasarkan kekuatan mereka. Berbagai sekte tidak keberatan dengan ini. Lagi pula, sejak Liga Bela Diri Surgawi didirikan, ia pasti memiliki kekuatan yang dimilikinya. Para pemimpin sekte dan tetua adalah kekuatan tertinggi dari Liga Bela Diri Surgawi, sedangkan 4 divisi adalah tulang punggung. Tetapi ketika Yuan Gaohan mendengar ini, dia terkejut dan buru-buru berkata, "Saya bukan anggota Persatuan Bela Diri Surgawi, bagaimana saya bisa mengambil posisi menteri? Saya akan menemukan orang lain." Dalam hal ini, kata Yun Xiao, Anda bisa menjadi menteri sementara, aku akan menunggu sampai kamu bergabung dengan Persatuan Bela Diri Surgawi, atau aku akan menggantikanmu ketika aku menemukan kandidat yang cocok. Ini Bian. Yuan Gaohan tercengang dan berulang kali menolak. Ketika Tian Zhaozi melihat bahwa Yun Xiao mulai sedikit tidak bahagia, dia dengan cepat menghentikan Yuan Gaohan dan berkata, "Karena Master Aliansi telah berkata demikian, Anda dapat mengambil posisi itu untuk sementara waktu. Kita akan berbicara tentang masa depan ketika saatnya tiba." Yuan Gaohan sangat tertekan, dia masih kepala divisi spiritualis zona suci, meskipun dia sudah berkecil hati dan bahkan memegang posisi kosong, masih terlalu aneh baginya untuk memegang 2 posisi secara bersamaan. Namun, karena Amaterasu telah mengatakan demikian, dia tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa setuju. Ketika aliansi pertama kali didirikan, ada kekurangan bakat dan sumber daya, kata Yun Xiao, saya berharap semua orang akan bekerja sama untuk meneruskan Liga Bela Diri Surgawi dan membuat persiapan untuk kesengsaraan iblis yang akan segera datang. Iya, ekspresi semua orang serius saat mereka menjawab serempak. Setiap divisi memiliki otoritas independennya sendiri, kata Yun Xiao, Anda dapat menetapkan aturan Anda sendiri, posisi pengawas bertanggung jawab atas penegakan hukum, eksekusi, intelijen, dan sebagainya. Adapun penjaga ilahi, seperti namanya, seseorang harus menerobos belenggu Dao bela diri dan melangkah ke keadaan abadi untuk bergabung. Para penjaga ilahi juga akan menjadi tulang punggung kekuatan alam bela diri surgawi di masa depan untuk melawan kesengsaraan iblis. Pada saat ini, Bei Mingnan masih berkultivasi di tempat penyegelan iblis, terus-menerus memulihkan tubuh fisiknya, jadi dia tidak tahu tentang ini. Saya akan memberi tahu dia tentang ini dan saya akan memastikan semuanya beres, kata Ling Wudi. Itu bagus, Yun Xiao mengangguk, saya lega. Adapun posisi penatua, saya ingin mengundang Lord Amaterasu untuk menjadi yang pertama, apa yang Tuhan pikirkan. Dan EBCP, saya tidak pantas mendapatkan gelar penatua, kata Teng Zhaozi sambil tersenyum, saya hanya akan menjadi tetua kehormatan, dengan begitu, itu tidak akan bertentangan dengan identitas tempat suci saya. Itu bagus, kata Yun Xiao, itu bagus. Dan EBCP, pembentukan aliansi bela diri surgawi pasti akan menyebabkan konflik dengan tempat perlindungan, kata Ten Zhaozi tiba-tiba, Tuan Aliansi, tidakkah Anda ingin bertanya kepada saya tentang situasi di tempat suci? Yun Xiao tersenyum dan berkata, wilayah suci sudah matahari terbenam, sekarang Tuhanku dan guru lainnya telah pergi, bahkan lebih jelas bahwa besok akan berakhir, tidak perlu bertanya, apa yang akan datang,
kami hanya harus menjadi baik diri kami sendiri. Selain itu, bahkan jika mereka berasal dari wilayah suci, mereka setidaknya adalah kekuatan tingkat atas dari alam bela diri surgawi, andalan dalam melawan kesengsaraan iblis. Jika tidak ada konflik, saya akan mencoba menghindarinya sebanyak mungkin, tetapi jika mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka, bela diri surgawi. Union secara alami tidak perlu takut. Amaterasu menghela nafas dengan emosi, hati Master Aliansi seluas lautan, tidak heran Anda dapat menerima semua sungai dan turun dari langit, sepertinya saya telah datang ke tempat yang tepat. Pemimpin sekte lainnya juga diam-diam senang, ketika mereka bergabung dengan Liga Bela Diri Surgawi, mereka telah bertaruh. Sekarang, ketika yang kuat berkumpul, mereka semua seperti Amaterasu, dan mereka merasa bahwa pertaruhan mereka telah terbayar. Selain Grandmaster Tian Zhaozi, siapa lagi yang ada di sana? Tian Xingzi tiba-tiba bertanya. Saya memiliki beberapa pertimbangan dalam pikiran, kata Yun Xiao, saya hanya tidak tahu apa yang mereka pikirkan, jadi saya tidak akan menyebutkan mereka untuk saat ini. Setelah pertemuan ini, saya mungkin meninggalkan Yan Wu untuk sementara waktu, dan Tuan Mu Di akan bertanggung jawab atas segalanya, terutama pembentukan 4 divisi, kita harus melakukannya sesegera mungkin. Petik 2. Jangan khawatir, kata Ling Mudi, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengatur personel, para pemimpin sekte, tolong kirim ahli ke kota Yanwu untuk memperkuat 4 divisi, adapun penjaga dewa, meskipun mereka hanya merekrut prajurit alam dewa, mereka terlalu jarang, saya menyarankan agar kita mendirikan penjaga emas, perak, dan besi di bawah penjaga dewa, dan mereka akan diisi dengan prajurit dari level yang berbeda. Petik 2. Yun Xiao memikirkan penjaga negara Tian Sui, dan dia merasa seperti itu seumur hidup yang lalu. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Qin Yue dan Qin Ruxue sekarang, tetapi mereka terlalu jauh satu sama lain dan sulit bagi mereka untuk bertemu. Semuanya akan diputuskan oleh Tuan Mu Di. Pertemuan berakhir dengan cepat, dan semua orang bubar untuk menjalankan tugas mereka. Yun Xiao hendak pergi ketika dia dihentikan oleh Yuan Gaohan. Ada apa, saudara Gaohan? Petik 2. Aku tidak berpikir kamu benar-benar bisa mencapai tahap ini, kata Yuan Gaohan dengan emosi. Ini benar-benar membuatku merasakan segudang emosi. Aku tidak membantumu dengan selama bertahun-tahun. Saudara Gaohan melakukan banyak pekerjaan, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Petik 2. Aku jauh darimu. Yuan Gaohan menggelengkan kepalanya. Wilayah suci menjadi tuan rumah kontes seni bela diri No. 1. Apakah kamu tidak tertarik sama sekali? Anda tidak ingin saya berpartisipasi, bukan? Yun Xiao tertawa kaget. Anda ingin saya berpartisipasi? Tentu saja tidak, jawab Yuan Gaohan. Kompetisi seni bela diri ini juga telah menarik banyak seniman bela diri untuk bersaing memperebutkan 100 tempat teratas sehingga mereka dapat memasuki paviliun buku giok untuk mengembangkan kemampuan luar biasa dan keterampilan unik mereka. Orang-orang ini semua akan direkrut oleh tempat perlindungan dan akan menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Oh, Yun Xiao berpikir sejenak dan berkata, kamu ingin aku menarik kekuatan ini ke Liga Bela Diri Surgawi. Petik 2. Yuan Gaohan meliriknya dan mengangguk, itu benar, hanya saja itu akan sangat sulit, jadi lebih baik merencanakannya dengan baik. Yun Xiao tersenyum dan berkata, hehe, saudara Gaohan, Yan Wu tidak lagi sama seperti di masa lalu. Aku tahu itu, tapi apa maksudmu dengan itu? Yuan Gaohan mengerutkan kening. Saudara Gaohan, jangan lupa, kata Yun Xiao, selama Yan Wu memblokir sumber daya dari 10 aturan, itu setara dengan memiliki leher seluruh dunia di zrasepnya. Semua orang yang ingin menjadi dewa harus datang, Tef harus tunduk, membayar harganya, atau membunuh jalan keluar, tidak peduli apa, wilayah suci tidak dapat dibandingkan dengan persatuan bela diri surgawi. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Yuan Gaohan tertegun sejenak, dan dia mulai merenung. Maksudku, kata Yun Xiao lugas, wilayah suci dan Liga Bela Diri Surgawi tidak lagi berada pada level yang sama. Jika Anda ingin lebih sombong, saya tidak lagi menganggap orang suci sebagai lawan saya. Tubuh Yuan Gaohan gemetar, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimanapun, tempat suci telah menguasai dunia selama bertahun-tahun dan memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga sekretaris tempat suci, jadi dia memiliki rasa kehormatan dan kebanggaan yang kuat. Kata-kata Yun Xiao langsung menghancurkan harga dirinya.
seolah-olah mereka telah memukul kepalanya, seolah-olah dia telah dibangunkan oleh baskom berisi air dingin, dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dilihat dari pengaturan selama pertemuan, Persatuan Bela Diri Surgawi memang tidak kalah dengan wilayah suci dalam hal kekuatan atau sumber daya bela diri. Selain itu, Yun Xiao telah mengatakan bahwa Yan Wu adalah satu-satunya cara untuk menjadi dewa dengan mencekik leher semua ahli di dunia. Yuan Gaohan berkeringat dingin saat memikirkannya, dan kesannya tentang Yun Xiao semakin tinggi. Dia terkejut sekaligus senang, tapi aku masih akan melakukan perjalanan ke wilayah suci, kata Yun Xiao, itu tidak ada hubungannya dengan turnamen seni bela diri nomor 1 ini, saya punya hal lain untuk dilakukan. Apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Yuan Gaohan bertanya dengan heran. Yun Xiao menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, sebaiknya kamu fokus melakukan pekerjaanmu, yang paling kurang dari Persatuan Bela Diri Surgawi saat ini adalah alkemis, kekurangan senjata yang mendalam dan pil obat terlalu besar, dan bahkan dengan dukungan dari Sekolah Bintang dan Bulan dan Kamar Dagang Uang, sulit untuk mengisi kekosongan. Bisnis kamar dagang utama terutama ditargetkan pada seniman bela diri tingkat rendah, dan yang kurang dari kami adalah persenjataan mendalam bermutu tinggi dan pil obat. Aku mengerti, Yuan Gaohan mengangguk karena saya telah menerima posisi ini, saya pasti akan melakukan yang terbaik, jangan khawatir. Ya, itu benar, Qiu Muji memang jenius yang tak tertandingi, tetapi dia juga pedang bermata dua, jika Anda menggunakannya dengan baik, itu sangat bermanfaat, tetapi jika tidak, Anda akan melukai diri sendiri, kamu harus menghabiskan lebih banyak upaya untuk mengawasinya, Yun Xiao memperingatkan. Aku mengerti, Yuan Gaohan mengangguk. Ketika keduanya selesai berbicara, Yun Xiao mengucapkan selamat tinggal kepada kerumunan dan pergi. Karena Ling Mudi dan yang lainnya memegang posisi penting, dia hanya membawa Fei Ni dan Yun Sang, dengan buaya angin astral dan dua ahli alam dewa ekstrim kosong dapat dan Yuan, hampir semua orang di dunia bisa pergi. Gu Qingqing dikurung di atas tanah tertutup dan dibiarkan berkultivasi sendiri sehingga dia tidak akan menimbulkan masalah, mau juga diberitahu untuk mengawasinya. Beberapa jam kemudian, di area terlarang Sekte Permata Surgawi, di gua tempat warisan tubuh kaca cahaya diadakan, dua berkas cahaya melintas ke dalam gua dan berubah menjadi Yun Xiao dan Yun Sang. Puluhan ribu mutiara di dinding kehilangan warnanya dan menjadi sangat gelap. Yun Xiao mondar-mandir perlahan di dalam gua, dan setiap langkah yang dia ambil sangat ringan, Yun Sang mengikuti di belakangnya, takut mengganggunya. Jadi di sini, Yun Xiao tiba-tiba berteriak saat matanya berkedip, dia menyatukan dua jarinya seperti pedang dan kemudian menebas dinding. Dinding gua bergemuruh dan batu-batu pecah yang tak terhitung jumlahnya jatuh, mereka dipotong oleh kekuatan jarinya. Tiba-tiba, seluruh bulan Samudra Timur Pearl menyala, itu sangat terang sehingga seolah-olah siang hari di dalam gua. Hati-hati, Yun Xiao meraih pedang dengan tangan kirinya dan menusukkannya ke tanah, segera, penghalang pedang menyebar, itu berubah menjadi lusinan bayangan pedang, terbang di sekitar mereka berdua. Lampu dinding yang memenuhi langit tiba-tiba melesat padam, berubah menjadi serangan tajam, ada puluhan ribu dari mereka. Ledakan, bang, bang, ledakan, riak muncul di dunia pedang, seperti danau yang terganggu, penglihatan keduanya kabur, dan mereka hanya bisa melihat bayangan cahaya dan riak. Mengapa mutiara ini menyerangku? Tanya Yun Sang dengan heran, mungkinkah ia memiliki spiritualitasnya sendiri? Manik-manik itu tidak memiliki roh, kata Yun Xiao, ia memiliki semangat. Dentang, tebasan merah pedang kematian naik dari tanah, dan cahaya putih menyala saat menusuk, semua cahaya seperti mutiara terbelah oleh pedang Qi. Sinar pedang menembus dinding gua dan menebas. Bum bum bum, kerikil yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan seluruh gua bergetar, tembok gunung terbelah menjadi dua, mengungkapkan dunia yang sama sekali berbeda di dalamnya, itu adalah ruang seluas 1/2 hektar. Tidak ada apa-apa di dalamnya dan itu sangat sederhana, namun, ada seseorang yang duduk bersila di tengah, dia memiliki rambut yang tidak terawat dan wajah kotor, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Matanya yang cerah sangat menarik perhatian, tetapi ada ketakutan di dalamnya, seolah-olah dia takut pada orang asing. Yun Xiao mengerutkan kening dan menatap pria itu sebentar sebelum dia berkata, Tuan Xiao Fengchan. Kamu memanggilku apa? Tubuh Xiao Fengchan gemetar, dan dia tiba-tiba bertanya. Xiao Fengchan,
Kata Yun Xiao, Anda adalah Xiao Fengchan, Raja Wilayah Selatan. Xiao Fengchangu. Xiao Fengchan bergumam pada dirinya sendiri beberapa kali, lalu menggelengkan kepalanya, aku tidak dipanggil Xiao Fengchan. Lalu siapa namamu? Yun Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, dia hampir yakin bahwa pria di depannya adalah Xiao Fengchan, Raja Wilayah Selatan, tetapi dia telah kehilangan ingatannya, itu seharusnya disebabkan oleh luka seriusnya saat itu. Xiao Fengchan berkata, aku memberi diriku nama, Pan Yi. Pan Yi, baiklah, kamu bisa memanggilku apapun yang kamu inginkan, tapi di mataku, kamu adalah Xiao Fengchan. Terima kasih, senior. Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih telah memberiku warisan tubuh ilahi saat itu. Aku ingat kamu adalah orang keempat yang menerima warisan dalam beberapa ribu tahun terakhir, tetapi kamu memiliki kultivasi tertinggi, kata Pan Yi. Yang keempat, begitu banyak. Yun Xiao tercengang, di mana dua lainnya? Petik 2. Mereka semua sudah mati, yang terdekat, Xin Ruyu, dibunuh olehmu, jawab Pan Yi. Pan Yi menggelengkan kepalanya, orang hidup dan mati, itu normal, mereka tidak seperti saya memiliki umur yang hampir tak terbatas. Umur tak berujung. Yun Xiao terkejut, dan kemudian dia berkata dengan kaget, mungkinkah senior itu telah berkultivasi ke tingkat Raja Dunia dari tubuh suci? Petik 2. Saya masih jauh dari itu, basis kultivasi saya tidak setinggi pemilik sebelumnya dari tubuh ini, Pan Yi menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar itu, Yun Xiao bahkan lebih terkejut, pemilik tubuhmu sebelumnya, apakah kamu benar-benar bukan Xiao Fengchan? Kalau begitu kamu adalah Ying Luo. Pan Yi terkekeh, saya Pan Yi, bukankah saya sudah mengatakannya? Namun, selama bertahun-tahun, saya hanya mengambil inisiatif untuk bertemu selusin orang, Anda adalah orang pertama yang mengenali nama sebelumnya dari tubuh ini, saya juga sangat penasaran, orang macam apa pemilik asli tubuh ini. Baik Yun Xiao dan Yun Sang terkejut, mata Pan Yi, di depan mereka ini cerah dan jernih, dan dia tidak terlihat seperti kehilangan ingatan atau demensia sama sekali, apakah apa yang dia katakan benar? Petik 2. Keduanya saling memandang dengan bingung. Aku adalah roh yang lahir di tubuh abadi ini, kata Pan Yi. Yun Xiao dan Yun Xiao segera mengerti, dan meskipun mereka bisa memahaminya, mereka bahkan lebih terkejut dari sebelumnya. Kalau begitu, Tuan Xiao Feng benar-benar mati. Meskipun dia tidak pernah berhubungan dengan Xiao Fengchan, dia telah belajar banyak darinya, jadi dia masih sangat bersyukur, dia ingin berterima kasih padanya secara langsung, tetapi keinginannya tidak menjadi kenyataan. Dia benar-benar mati, Pan Yi mengangguk, namun, tubuh ini sangat kuat dan hampir abadi, itu tidak lebih lemah dari bahan surgawi biasa dan harta duniawi, dengan kekuatan puluhan ribu mutiara di gua ini, saya secara bertahap lahir selama bertahun-tahun, saya hanya perlahan memahami situasi ini nanti. Petik 2. Apakah senior Xiao Fengchan tidak meninggalkan ingatan apapun di tubuhnya? Yun Xiao bertanya, dan siapa yang memenuhi gua dengan mutiara? Pan Yi merenung sejenak dan berkata, saya pikir itu adalah rencana orang lain, saya secara bertahap mengerti bahwa setelah Xiao Feng meninggal, tubuh seni bela dirinya menghilang dengan sendirinya, ketika tubuh kaca ringannya runtuh, itu berevolusi menjadi ribuan mutiara aneh, saya tidak tahu mengapa mereka tidak menghilang, sebaliknya, mereka berubah menjadi mutiara asli dan diawetkan dalam situasi ini karena saya menemukan bahwa tubuh ini memiliki hubungan yang sangat kuat dengan fenomena aneh di gua ini, seolah-olah mereka adalah satu, maka aku akan menghancurkan gua ini, kata Yun Xiao canggung, maafkan aku. Tidak apa-apa, Pan Yi menggelengkan kepalanya dan tertawa, kekuatan ribuan mutiara ini telah lama melemah, dan saya tidak perlu mengandalkannya untuk kultivasi lagi, hanya saja ketika kamu menerobos tembok, kamu membuatku terkejut, saya pikir Anda adalah orang jahat, sekarang Anda tahu bahwa saya orang baik. Tanya Yun Xiao, apa? Petik 2. Pan Yi berkata, aku bisa melihat dari matamu bahwa kamu setidaknya jujur, kamu tidak seperti orang-orang yang pernah aku temui sebelumnya, mata mereka keruh dan berkilauan, yang membuktikan bahwa hati mereka tidak murni, namun, Anda memiliki hati yang jernih, bahkan jika Anda adalah orang jahat, Anda jujur dan murni. Terima kasih atas pujiannya, kata Yun Xiao. Yun Sang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan tertawa.
Tubuh kacaringanmu adalah yang paling kuat di antara mereka yang telah menerima warisan, kamu akan menyusulku, kata Pan Yi. Oh, hati Yun Xiao bergerak, apakah Anda sudah mencapai alam cahaya kosong, Tuan? Alam cahaya kosong, apakah itu pembagian kekuatan fisik? Aku hanya tahu bahwa ada pembagian tingkat kultivasi, tetapi semua orang yang aku lihat selama bertahun-tahun terlalu lemah, membuatku berpikir bahwa aku berbeda dari mereka. Kamu adalah orang luar paling kuat yang pernah kutemui. Yun Xiao mengangguk, setelah tubuh fisik seseorang memasuki alam abadi, itu dapat dibagi menjadi 4 alam, pencerahan awal, integrasi, cahaya ilusi, dan dharmakaya. Di atas keempat alam ini adalah tubuh suci yang abadi, aku hanya berada di ranah harmonisasi sekarang. Rongtong, jika itu masalahnya, maka aku harus berada di alam cahaya kosong. Pan Yi bergumam pada dirinya sendiri, saya pikir saya sangat kuat, tetapi saya tidak menyangka akan ada dharmakaya dan makhluk suci di atas saya, sepertinya aku terlalu dangkal. Seharusnya tidak ada makhluk suci di dunia ini, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, seharusnya hanya ada satu di alam dharmakaya. Dengan kekuatan tubuhmu, kamu bisa menempati peringkat 5 besar, setidaknya, jika kamu mengecualikan kemungkinan monster tersembunyi. Sepertinya masih banyak ruang untuk perbaikan di 5 besar, haha. Aku mengajari Shin Ryu kemampuan ilahi dengan harapan dia bisa mengolahnya dan melihat apakah dia bisa meningkatkan yayasanku. Jika saya tahu, saya tidak akan tinggal di gua ini, saya akan pergi keluar untuk melihat dunia. Yun Xiao berpikir, di dunia ini di mana tidak ada keadaan abadi selama 100.000 tahun, jika Pan Yi keluar, dia akan menjadi ahli tak tertandingi, dan mungkin dia akan pergi ke dunia abadi sekarang. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa ikut denganku, katanya, aku jamin kamu akan bisa melihat semua jenis keberadaan yang kuat, ini akan sangat membantu Anda dalam menerobos ke alam cahaya kosong. Pan Yi tampak sangat tergoda, tetapi dia masih ragu-ragu. Semua emosinya terungkap di wajahnya, sama seperti semua artefak, dia tidak mengerti cara-cara dunia, dia tidak memiliki banyak kelihayan, hanya ketakutan dan ketakutan terhadap dunia luar. Yun Xiao menjilat bibirnya dan terkekeh, jangan khawatir, Pak, aku tidak berniat menyakitimu, selain itu, dengan kekuatan Anda, hanya ada beberapa orang di dunia yang dapat membahayakan Anda. Baiklah, aku hanya ingin berkeliling dan mencari cara untuk menerobos, aku tidak akan berpartisipasi dalam berbagai dendam dan perselisihan di antara kalian manusia. Pan Yi mengangguk. Yun Xiao sangat gembira, dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ya, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan, saya tidak bisa memaksa Anda, Sir, dan saya tidak bisa memaksa Anda. Yun Xiao tertawa dalam hatinya, selama Anda mengikutinya, begitu Anda bertemu musuh yang kuat, bahkan jika Anda tidak ingin bertarung, pihak lain tidak akan membiarkan Anda pergi. Kemudian, Yun Xiao mengusulkan untuk membiarkan Pan Yi memasuki tablet alam ilahi. Pan Yi menemukan senjata suci semacam ini sangat baru, tetapi dia menolaknya dan mengikuti Yun Xiao dengan cermat. Masalah Raja Wilayah Selatan telah diselesaikan, tetapi Yun Xiao sedikit kecewa, dari 4 ahli tak tertandingi yang telah memerintah 4 wilayah selama Perang Penyegelan Iblis pertama, hanya satu yang telah menjadi bantuan terbesar baginya yang benar-benar jatuh. Tapi sekali lagi, jika Xiao Feng bisa tidak mati, tanah warisan tidak akan muncul, dan dia tidak akan menemukan kesempatan ini. Mungkin takdir bahwa meskipun Xiao Feng Chan sudah mati, dia telah membantu Yun Xiao dan menjaga Pan Yi. Mereka bertiga dengan cepat pergi ke wilayah utara melalui formasi teleportasi, menuju ke kota suci salju berkabut. Untuk menghindari diperhatikan oleh orang-orang di zona suci, Yun Sang memasuki tablet alam ilahi, sementara Yun Xiao dan Pan Yi berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Seperti lautan formasi jiwa, susunan teleportasi ke wilayah suci dikontrol secara ketat. Untuk mengadakan kontes seni bela diri nomor 1, 10 titik teleportasi telah disiapkan di wilayah utara, dan semua prajurit yang telah lulus tes dasar bisa pergi ke sana. Setelah beberapa jam, mereka berdua tiba di salah satu area perkotaan teleportasi. Kota itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Saat mereka memasuki kota, mereka bisa merasakan suasananya berbeda, jalanan dipenuhi orang, dan semuanya adalah seniman bela diri. Mereka semua mendiskusikan kontes seni bela diri nomor 1.
Master terkuat di area ini pasti Tuan Muda Lu, dia langsung mengambil kartu kemajuan dan pergi. Ya, ada banyak yang bisa langsung mendapatkan kartu kemajuan, tetapi sejauh ini, satu-satunya yang bisa membuat penguji merasa takut adalah Tuan Muda Lu. Sai, betapa baiknya jika aku bisa pergi dan melihat-lihat. Saya akan bisa bangun sambil tertawa bahkan dalam mimpi saya. Berhenti bermimpi. Jika Anda ingin mendapatkan gulungan observasi, Anda harus menjadi Supreme bela diri tingkat tinggi atau menjadi sangat kaya dan membelinya dengan batu vitalitas. Anda juga harus memiliki latar belakang yang jelas, jangan pernah memikirkannya dalam hidup ini. Ya, mari kita cepat pindahkan batu bata, jika kita lambat, Mandor akan memukul kita lagi. Dua seniman bela diri tingkat rendah sedang mendorong gerobak dan mengobrol di jalan. Mereka berjalan di jalan terpencil untuk menghindari menabrak seniman bela diri dan menyebabkan masalah. Tapi, indera ilahi Yun Xiao begitu luas sehingga dia bisa mendengar hampir semua gerakan di setengah kota. Betapa merepotkan. Mereka sangat ketat. Mengapa itu merepotkan? Tanya Pan Yi. Kekuatan kita telah melampaui tertinggi bela diri tingkat tinggi. Oh, benar, identitasku tidak diketahui. Jadi, saya khawatir saya tidak akan bisa lulus. Wajahnya mengungkapkan ekspresi yang sulit dan dia mengerutkan kening. Apa? Yun Xiao ingin tertawa, apakah Anda ingin masuk dan menonton pertempuran? Petik 2. Saya sangat bersemangat untuk dapat menyaksikan petarung terkuat di dunia dalam turnamen bela diri pertama di dunia ini. Pan Yi mengangguk, dia sangat gugup sehingga dia mengepalkan tinjunya. Yun Xiao tidak bisa menahan tawa. Ada apa? Apakah kamu tidak ingin melihatnya sendiri? Ya, tentu saja saya ingin. Kalau tidak, mengapa saya berada di sini? Kita harus memikirkan cara untuk menyelinap masuk terlebih dahulu, hanya saja tidak mudah untuk mendapatkan identitas. Yun Xiao merenung sejenak, dan kemudian sudut mulutnya tiba-tiba melengkung menjadi senyuman. Ratusan mil jauhnya dari daerah perkotaan, sebuah kapal perang kelas 9 terbang dengan kecepatan tinggi. Kapal perang itu memiliki bentuk yang aneh dengan tanda sekte yang jelas. Di kabin bagian dalam, seorang pemuda masuk, melewati beberapa koridor, dan berhenti di depan ruang rahasia. Dia mengetuk pintu dan berkata, "Ayah, kita akan segera sampai di sana." Pintu ruang rahasia perlahan terbuka, dan seorang pria duduk bersila di kehampaan. Rune yang tak terhitung jumlahnya melayang ke atas dan ke bawah di sekelilingnya. Saat dia membuat segel tangan, semua rune terbang ke tubuhnya. Pria itu membuka matanya dan meninggalkan ruang rahasia dalam sekejap. Berapa lama lagi? Sekitar waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, jawab pemuda itu buru-buru. Pria itu melambaikan tangannya, beritahu semua orang untuk bersiap-siap. Kapal perang itu diparkir di luar gerbang kota. Kalian semua menungguku di luar kota. Berapa lama ayah akan pergi? Tanya pemuda itu. Aku tidak tahu, jawab pria itu, setidaknya sebulan, paling lama setengah tahun. Melihat situasi dengan duel seni bela diri ini, mungkin ada sesuatu yang lain terjadi di wilayah suci. Pemuda itu berkata, apakah lebih baik ayah pergi sendirian? Aku akan pergi dengan Yangmu, kata pria itu. Ayah, aku juga ingin pergi dan melihat-lihat, kata pemuda itu dengan ekspresi gelisah. Kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi, kan? Pria itu menatapnya. Pemuda itu akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan mengangguk berat. Benar. Mengapa saya tidak dapat berpartisipasi? Aku akan menjadi pahlawan dunia. Bahkan jika saya tidak mendapatkan peringkat yang bagus, saya tidak peduli. Apakah ayah takut aku akan mempermalukan kuil elang surgawi? Pemuda itu menjadi semakin gelisah saat dia berbicara, dan wajahnya menjadi agak ganas dan marah. Pria itu menghela nafas dan berkata, jika itu di masa lalu, saya pasti akan membiarkan Anda berpartisipasi. Bahkan ayahnya sendiri mungkin telah pergi, tapi sekarang, dia menangis. Mengapa? Jadi ayah memiliki kesulitannya sendiri. Pemuda itu terkejut dan dengan cepat berkata. Pria itu menatapnya dengan cemas. Masa depan tidak dapat diprediksi. Ayah harus sangat berhati-hati. Kita tidak bisa membiarkan kuil elang surgawi dikubur di tangan ayah. Ah, ayah, kenapa kamu mengatakan itu? Pemuda itu terkejut. Mungkinkah zona suci ingin berurusan dengan kita? Zona suci mencoba merekrut kita. Pria itu menggelengkan kepalanya. Jika itu masalahnya, bukankah itu hal yang baik?
Tanya pemuda itu, tertegun. Ini membuktikan bahwa kita sangat penting di mata orang-orang suci. Ayah harus bahagia dan memiliki masa depan yang cerah. Kamu tidak mengerti, pria itu menghela nafas. Saya benar-benar tidak mengerti, saya harap ayah dapat menghilangkan keraguan saya. Pemuda itu mengangguk dengan susah payah. Kamu harus tahu tentang kebangkitan Liga Bela Diri Surgawi dan kemunculan kembali 10 aturan dunia, kan? Tanya pria itu. Aku tahu, tapi lalu apa? Pemuda itu mengangguk. Saya telah menerima berita terbaru, kata pria itu, Aliansi Bela Diri Surgawi akan menyegel 10 aturan di sekitar Yanwu untuk mencegahnya menyebar. Meskipun ini sedikit keterlaluan, jika kita menggunakan formasi untuk menyegelnya, setidaknya kita dapat menghentikannya menyebar ke seluruh alam seni bela diri surgawi untuk waktu yang singkat. Pemuda itu terkejut, 10 aturan itu dibagikan oleh dunia, bagaimana mereka bisa melakukan ini? Bukankah ini membuat seluruh dunia menjadi musuh? Li Yunxiao ini terlalu tidak masuk akal. Pria itu mengangguk dan berkata dengan serius, ketika saya mendengar berita itu, saya juga berpikir itu tidak masuk akal, tapi itu sangat menakutkan ketika dia memikirkannya. Mereka telah memahami jalan dunia untuk menjadi Tuhan, sehingga orang-orang di dunia dapat menggulingkan mereka atau tunduk kepada mereka. Mereka mencari kematian mereka sendiri. Pemuda itu mendengus. Pria itu melirik putranya dan terus menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas dan berkata, aku baik-baik saja. Li Yunxiao tidak sesederhana itu. Bahkan jika dia tidak sederhana, bisakah dia bertarung dengan orang-orang di dunia? Kata pemuda itu. Saya harap saya terlalu memikirkannya. Pria itu menghela nafas. Hehe, aku tidak terlalu memikirkannya. Tiba-tiba, tawa terdengar, dan 2 sosok muncul di depan ruang rahasia di ruang dalam. Mereka adalah Yunxiao dan Pan Yi. Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, pemimpin Sekte Yang, kata Yunxiao sambil tersenyum. Bagaimana kabarmu? Petik 2. Li Yunxiao. Pria itu terkejut dan dengan cepat menarik putranya ke belakangnya untuk melindunginya. Dia menatap kedua orang itu dengan wajah pucat. Kekuatan Yunxiao bukan satu-satunya yang tak terduga, dan dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Pria lain juga memiliki penampilan yang luar biasa, tetapi tidak ada fluktuasi energi primordial sama sekali. Dia berdiri di sana seperti batu, dan jika dia tidak melihatnya dengan matanya, dia tidak akan memperhatikannya. Hatinya tiba-tiba tenggelam ke jurang maut. Master Sekte Yang, kamu sudah seanggun sejak kita berpisah di kota Xinyan, kata Yunxiao sambil tersenyum, tapi mengapa Anda terlihat seperti menghadapi musuh besar ketika Anda melihat seorang teman lama? Petik 2. Pria itu adalah Yang Tianhao, Master Sekte Kuil Elang Surgawi, atas perintah Qin Chuan dan Zhou Chu di kota Yan baru. Dia secara pribadi keluar untuk bertarung melawan Yunxiao dan merebut ramuan ilahi tingkat ke-10, Anggrek Qixing. Setelah itu, dia kalah taruhan. Dia merasa bahwa dia telah kehilangan semua muka dan langsung berbalik dan pergi. Dia tidak menyangka bahwa ketika mereka bertemu lagi beberapa tahun kemudian, tidak hanya perbedaan kekuatan antara mereka berdua yang berbeda, tetapi juga seperti perbedaan antara langit dan bumi. Ketika Yang Tianhao melihat senyum Yunxiao, yang tampaknya tidak jahat, dan wajah tulus pria lain, yang tidak terlihat seperti orang jahat, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Saya tidak tahu bahwa Tuan Muda Yunxiao telah tiba dan tidak menyambut Anda, Yang Xin. Cepat siapkan anggur dan teh yang enak untukku untuk menghibur Tuan Muda Yunxiao dan teman ini. Oh, jawab Yang Xin dan dengan cepat berjalan keluar. Pikirannya berantakan, dia belum pernah melihat ayahnya dalam keadaan seperti itu. Seolah-olah dia menghadapi musuh besar, berencana untuk berlari keluar untuk mendapatkan bantuan. Lebih dari setengah elit kuil elang surgawi berada di kapal perang ini, dan dia tidak percaya bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Yunxiao hanya dengan kekuatan kelompok. Saat dia hendak pergi, suara Yang Tianhao terdengar di telinganya, cepat lari. Lari sejauh yang kamu bisa dan jangan melihat ke belakang. Yang Xin tertegun sejenak, hatinya bergetar dan dia mempercepat langkahnya. Lupakan saja, kata Yunxiao sambil tersenyum, kami di sini hanya untuk meminta bantuan kecil, Master Sekte, kami tidak akan minum atau minum teh. Saat Yang Xin berjalan pergi, kekuatan tiba-tiba menghantam wajahnya tanpa peringatan apapun, dia bahkan tidak bisa merasakannya dan terpental kembali, dia terhuyung-huyung beberapa langkah dan kembali ke sisi Yang Tianhao dengan ekspresi terkejut.
Ekspresi Yang Tianhao berubah menjadi sangat jelek, dan dia bahkan gemetar. Tuan Muda Yun Xiao, apa maksudmu? Petik 2. Aku akan memotong pengejaran, kata Yun Xiao lugas bagaimanapun, waktu kita sangat berharga, jangan khawatir, aku tidak berniat menyerang kalian berdua, bahkan jika kalian berdua tidak membantuku, aku akan segera berbalik dan pergi, saya pasti tidak akan menyerang siapapun. Meskipun Yang Tianhao adalah musuh di luar kota Yan yang baru, dia terus terang dan menepati janjinya, dia tidak mempersulit dia dan telah meninggalkan kesan yang baik padanya. Yang Tianhao menghela nafas lega dan menangkupkan tinjunya dengan hormat, saya tidak tahu apa yang Tuan Yun Xiao miliki untuk saya, selama itu dalam kekuasaanku, aku tidak akan menolak. Hehe, itu sederhana, kata Yun Xiao sambil tersenyum, bawa saja kami berdua ke dalam wilayah suci. Apa? Yang Tianhao terkejut, tetapi dia segera menyadari bahwa Yun Xiao pasti memiliki beberapa motif tersembunyi. Jadi dia ditempatkan dalam posisi yang sulit. Jika dia membawa mereka berdua ke tempat suci dan menyebabkan masalah besar, dia harus memikul tanggung jawab yang berat. Hehe, Tuan Cloudsky benar-benar tahu bagaimana bercanda, mengingat kekuatan Milord, memasuki tingkat Sein seharusnya menjadi masalah yang sederhana, Yang Tianhao tertawa. Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, aku akan langsung ke intinya dan tidak akan membuang waktu dengan Darren, tapi Darren akan berkeliling semak-semak denganku, katakan saja padaku secara langsung, apakah kamu membawa atau tidak? Tentu saja, aku tidak akan. Yun Xiao, kata Yang Xin sebelum dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Yun Xiao sama sekali, dan dia hanya berharap pria itu akan pergi secepat mungkin. Tidak membawa, kata Yun Xiao dingin, apakah ini yang dimaksud penguasa dengan, saya tidak akan menolak jika itu dalam kekuasaan saya. Petik 2. Tao Wu ini, Yang Tianhao merasa terganggu. Yun Xiao mendengus dingin, jadi, Yang Mulia berbohong kepada saya. Saya benci ketika orang berbohong kepada saya, jika mereka tidak menepati janji mereka, maka saya tidak perlu menepati janji saya. Apa maksudmu, Tuan Yun Xiao? Yang Tianhao bertanya, tertegun. Kalau begitu, aku hanya akan mengambil janjiku untuk tidak pernah menyakiti siapapun, sebagai kentut, kata Yun Xiao. Yang Tianhao dan putranya, haha. Setelah setengah cangkir teh, Starship berhenti di luar area perkotaan, 3 berkas cahaya terbang dari kapal perang dan langsung menuju ke kota. Yun Xiao dan Pan Yi sedikit mengubah ekspresi mereka dan mengikuti di belakang Yang Tianhao. Kamu memang orang benar, Master Sekte Tianhao, Yun Xiao terkekeh, saya bersyukur. Wajah Yang Tianhao dipenuhi dengan kekhawatiran dan depresi, dia melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Yun Xiao terlalu serius, bukan apa-apa, aku harus. Yun Xiao menepuk pundaknya dan berkata, semangat, itu hal yang baik untuk mengunjungi kontes seni bela diri nomor 1, lebih banyak tersenyum. Yang Tianhao menjawab dengan senyum pahit. Kuil Dewa Elang Surgawi adalah salah satu dari 10 sekte besar di wilayah utara dan menerima perlakuan yang sangat tinggi, mereka dibawa langsung ke tempat kudus oleh seorang pelayan khusus. Begitu dia tiba di kediamannya, Yun Xiao mengucapkan selamat tinggal dan hendak pergi sendirian. Yang Tianhao berkata dengan getir, bisakah kamu memberitahuku apa yang dicari Tuan Yun Xiao? Jika hal-hal menjadi tidak terkendali, saya, Yang Tianhao, hidup atau mati adalah masalah kecil, yang saya takutkan adalah melibatkan seluruh sekte. Petik 2. Yun Xiao tertawa, jadi, kamu berpikir untuk melarikan diri sekarang? Mungkin, jawab Yang Tianhao. Yun Xiao menatapnya sambil mencibir dan berkata, Kuil Elang Surgawi adalah salah satu dari 10 sekte besar di wilayah utara, Master Sekte Tianhao mungkin bisa melarikan diri kali ini, tetapi bisakah dia lolos dari pusaran perubahan besar era itu? Di alam seni bela diri surgawi saat ini, siapa yang bisa lolos dari nasib era itu? Tidak ada yang bisa menghindar darinya. Petik 2. Jantung Yang Tianhao berdetak kencang saat dia merasakan ketidakberdayaan. Itu pilihan kita, kata Yun Xiao, nasib kita sering ditentukan oleh pilihan kita, dia mengeluarkan token dan menyerahkannya, berkata, jika tuanku tertarik untuk bergabung dengan Persatuan Bela Diri Surgawi, Anda dapat membawa token ini ke wilayah selatan. Melihat ke langit, dia berdiri di tempat yang sama, memperhatikan punggung Yun Xiao dan Pan Yi saat mereka pergi, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama.
Setahun kemudian, Yunslau Anayuma Aulens Intron atau halaman Anawalkek 1 langsung masuk. Itu adalah bunga willow tahap dalam, dan airnya padat, energi spiritual meluap. Siapa itu? Teriakan keras datang dari dalam rumah, dan sebelum pemilik halaman bisa menjawab, Yun Xiao dan Nang Mongluk langsung masuk. Ah, Li Yun Xiao, pemilik rumah terkejut, tetapi ekspresinya dengan cepat kembali normal, dia tersenyum pahit dan berkata, bagaimana kamu bisa masuk? Kamu terlalu lambat, kata Yun Xiao ringan, saya tidak punya banyak kesabaran, jadi saya harus melakukannya sendiri. Pemilik rumah terkejut, beri saya sedikit lebih banyak waktu, saya sudah menemukan banyak hal, namun, hasilnya mungkin mengejutkan, jadi saya tidak berani bertindak gegabah. Oh, saya ingin mendengarnya, Yun Xiao berkata tanpa ekspresi. Pemilik rumah memiliki wajah yang tampan, tetapi dipenuhi dengan kekhawatiran, dia adalah murid perlindungan Heiyu, Qin Chuan, yang sudah lama tidak dia lihat. Bagaimana kabar Junting sekarang? Tanyanya. Aku sudah lama tidak mendengar apa-apa tentang dia, kata Yun Xiao, dia seharusnya masih dihukum di istana Sen Xiao. Aku telah bekerja sangat keras untukmu, kamu tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Tubuh Qin Chuan sedikit gemetar saat dia berbicara dengan suara cemberut. Itu adalah istana penguasa cakrawala ilahi istana yang menghukumnya, kata Yun Xiao dengan acuh tak acuh, bukan aku, mereka akan menjalankan aturan istana Sen Xiao, apa hubungannya dengan saya? Apakah aku harus memaksa masuk ke Sen Xiao? Urusan internal istana untukmu. Anda tidak memenuhi syarat. Qin Chuan tetap diam, dia tahu bahwa tidak peduli apakah dia bersikap masuk akal atau jika dia bersaing dengan kekuatannya, dia jelas bukan lawan dari orang di depannya, dia berkata, saya sudah menemukan banyak hal, saya harap Anda dapat membantu Junting dan menyelamatkannya dari hukuman. Itu akan tergantung pada nilai informasi Anda, kata Yun Xiao. Qin Chuan merenung sejenak, saya telah menemukan banyak hal, meskipun saya tidak memiliki bukti konkret, saya sangat yakin dengan deduksi saya, Meng Bai dan Meng Wu seharusnya menjadi keturunan dari Tuan Meng Ling yang sejati. Mulut Yun Xiao terbuka lebar karena terkejut, ada banyak orang dengan nama keluarga Meng di dunia ini, kamu tidak bisa membiarkan imajinasimu menjadi liar. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya, kata Qin Chuan, kemudian, saya menemukan bahwa Meng Bai bukan satu-satunya yang memiliki tubuh berbisa langit dan bumi, tetapi Meng Wu juga memiliki tubuh ilahi bawaan, ini tidak normal. Meng Wu juga memiliki tubuh ilahi bawaan. Yun Xiao bertanya dengan heran, fisik macam apa itu? Faktanya, ketika Qin Chuan pertama kali mengatakannya, dia sudah sedikit mempercayainya. Jika tidak, Wei Qing tidak akan mengirim Yao Jinliang untuk kedua muridnya di Tianshui dan bahkan memasang segel di tubuh Meng Biles. Qin Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, saya hanya tahu bahwa fenomena aneh dari tubuh ilahi Meng Wu adalah semacam cahaya yang menyilaukan, segala sesuatu yang diterangi olehnya akan berubah menjadi partikel kristal dan tersebar seperti bunga, ini sangat menakutkan. Ketika dia mengatakan ini, masih ada ketakutan di matanya, seolah-olah dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Cahaya yang menyilaukan. Yun Xiao mengerutkan kening, dia juga tidak bisa mengetahuinya, tapi itu terdengar sangat mengesankan, aku tidak berpikir demikian, bukankah Tuan Meng Ling yang disempurnakan tahu tentang ini? Di mana Meng Bai dan Meng Wu sekarang? Saya hanya mendengar beberapa desas-desus tentang dia, Meng Wu dan Meng Bai sama-sama berada di bawah kendali Wei Qing, jadi sangat sulit untuk mendekati mereka, sejauh yang saya tahu, kemungkinan besar mereka berada di langit awan yang hancur sungai. Sungai langit awan yang hancur. Tempat apa ini? Yun Xiao tercengang, meskipun dia tidak tahu banyak tentang wilayah suci, dia memiliki gagasan umum, dia belum pernah mendengar nama, Sungai Langit Awan yang Hancur. Ini adalah area terlarang di wilayah suci, ini adalah rift spasial, dan diairi oleh air aneh, membentuk sungai surgawi, jawab Qin Chuan. Yun Xiao tiba-tiba memikirkan, jalan berliku ke dunia bawah, dan jalur air dalam, dengan kata-kata Qin Chuan, dia secara kasar mengerti bahwa itu harus menjadi tempat seperti itu. Lalu di mana Tian Chuan? Tanyanya, kamu akan pergi. Qin Chuan ragu-ragu, membawa Meng Wu dan Meng Bai kembali adalah salah satu tujuan saya datang ke wilayah suci, kata Yun Xiao, saya harus pergi. Qin Chuan mengeluarkan jarum dan memegangnya di tangannya sambil berkata,
jika kamu mengikuti jarum ini, kamu akan mencapai sungai surgawi awan yang hancur. Saya harap setelah saya memberikannya kepada Anda dapat meminta Tuan Istanaku untuk melepaskan Junting, orang yang tidak bisa Anda lupakan mungkin tidak memikirkan Anda sejenak, kata Yun Xiao, dia mungkin bahkan tidak memikirkanmu sejenak. Han Junting adalah seorang jenius istana Shen Xiao yang tak tertandingi, meskipun dia adalah orang yang licik. Jelas bahwa Hong Yan sangat menyayanginya ketika dia menghukumnya, dia akan baik-baik saja, namun, itu adalah masalah lain tentang kapan dia bisa keluar. Jika dia tidak mengubah sifatnya, membiarkannya keluar sekarang malah akan menyakitinya. Setelah dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan jarum di tangan Qin Chuan jatuh ke tangannya. Setelah mengucapkan, "Selamat tinggal," dia pergi dengan Pan Yi. Qin Chuan terdiam lama di dalam ruangan, wajahnya penuh dengan kesedihan, yang berangsur-angsur berubah menjadi rasa sakit. "Anakku, jadi alasan kamu terjebak adalah karena Han Junting. Wanita ini tidak hanya cantik, tetapi juga sangat cerdas, dia memang layak untukmu." Seberkas cahaya putih perlahan muncul di kehampaan dan berubah menjadi bentuk bulan sabit, itu perlahan mengembun menjadi pedang panjang dengan aura aneh. Di balik pedang panjang, sosok berjubah panjang muncul, di bawah cahaya pedang yang menyala, wajah Ding San terpantul. Ding San menjentikkan lengan bajunya dan menyingkirkan pedang panjangnya, dia menghela nafas dan berkata, "Untungnya, saya telah mengatur mantra pembatasan di luar pagi-pagi sekali, atau saya akan ditemukan oleh Li Yun Xiao." Pikiran ayah sangat teliti, saya tidak terlalu memikirkannya sebelumnya, tetapi sekarang saya tahu betapa kuatnya itu, kata Qin Chuan, dia juga tampak seperti memiliki ketakutan yang tersisa. Ding San menghela nafas, situasi saat ini telah berubah drastis, dan dunia dalam kekacauan, wilayah suci tampaknya kuat dan aman, tetapi pada kenyataannya, itu tidak stabil dan membuat orang merasa tidak nyaman, setiap langkah yang kita ambil harus dipertimbangkan dengan cermat. Qin Chuan membungkuk dan berkata, "Anakmu telah belajar, kemampuan ilahi ayah benar-benar luar biasa. Untuk dapat menghindari deteksi Yun Xiao, aku ingin tahu siapa yang ada di sebelahnya, tapi dia tampaknya sangat kuat." "Kemampuan Li Yun Xiao jauh di atas milikku," kata Ding San sambil tersenyum masam, "dia benar-benar menakutkan, pedang di tanganku disebut dunia yang tersebar, itu terbuat dari fragmen senjata suci Raja Iblis, medan perang dewa kuno, ada ruang kecil di dalamnya, yang memungkinkanku untuk melarikan diri." Qin Chuan melihat penampilannya seolah-olah dia baru saja selamat dari bencana dan berkata dengan kaget, "Ayah, apakah kamu takut pada Li Yun Xiao?" Petik 2. Orang ini tidak takut dengan reinkarnasi Gu Fei Yang, tetapi nasib yang tak tertandingi. Ding San sedikit sedih, dia berkata, "Selama bertahun-tahun, saya telah menghitung segalanya di hati saya tidak pernah merasa begitu tidak berdaya sebelumnya, mungkin ayah sudah sangat tua." "Ratner," kata Chun Luan kaget, 11 Yun Slow is jadi Infemex 1D1E. "Jangan melawannya, kita harus memberinya lebih banyak manfaat dan mencari perdamaian." "Kamu pikir aku tidak mau? Tapi, saya membunuh Yuan Bo dan Ding Peng, aku bukan hanya musuhnya, tetapi juga musuh Ding Ling, Li Yun Xiao tidak akan pernah membiarkanku pergi." Petik 2. Matanya berkedip dengan niat membunuh saat dia berkata dengan kejam, "Tapi aku, Ding San, bukan seseorang yang bisa diremehkan, aku juga bukan seseorang yang hanya akan menunggu untuk dibunuh. Saya masih punya kesempatan, dan sekarang situasinya kacau, ini adalah kesempatan terbaik saya, bahkan jika dia yang ditakdirkan, aku akan membunuhnya di bawah kehendak surga." Qin Chuan bisa merasakan aura mengerikan dan kejam yang memancar dari tubuh Ding San, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata, "Tidak peduli apa, aku akan selalu mendukung ayah dan berdiri di sisi ayah." "Bagus, kamu anakku yang baik." Ding San merasa puas, dan matanya mengungkapkan kehangatan yang langka, dia berkata, "Kamu baru saja mengatakan bahwa sungai langit awan yang hancur adalah retakan spasial, kemana arahnya?" Qin Chuan tercengang, dia tidak menyangka Ding San akan menanyakan ini. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Saya tidak yakin, bagaimanapun, tempat itu adalah area terlarang, Guru dan saya telah ke sana beberapa kali sebelumnya, Guru juga sangat tertarik dengan sungai langit awan yang hancur, tetapi kami telah mempelajarinya beberapa kali tanpa hasil apapun. Wei Qing mengatur agar Meng Wu dan saudara laki-lakinya berada di sana, jadi mereka harus tahu sesuatu,
Yah, Wei Qing juga seorang pria dengan bakat dan strategi yang hebat, dia seharusnya menjadi salah satu orang yang mendominasi dunia, tetapi sayangnya, dia bertemu Li Yunxiao, yang memiliki halo takdir, dan dipaksa untuk menjadi karakter kecil. Wei Qing juga tidak boleh puas, kata Ding San sambil mencibir. Itu memang masalahnya, jawab Qin Chuan dengan sungguh-sungguh, Wei Qing memang memiliki kemampuan untuk menguasai dunia, rencananya dalam, dan metodenya sengit, ini menakutkan, aku bahkan tidak berpikir bahwa dia akan berani melakukan sesuatu pada keturunan Tuan Mengling. Orang-orang ini semua adalah bidak catur di mataku, kata Ding San, selama mereka melakukannya dengan baik, mereka semua bisa menjadi kekuatan untuk menghadapi Yun Xiao, saya tidak percaya bahwa kita tidak bisa mengalahkannya dengan mengumpulkan semua kekuatan di dunia. Qin Chuan, temukan cara untuk sampai ke dasar sungai langit awan yang hancur, ini mungkin terkait dengan tebakan saya yang sangat penting. Tebakan apa? Qin Chuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Ding San serius, ada 5 alam surgawi besar di alam bela diri surgawi, dunia hanya tahu tentang zaman bumi, kehancuran surga, gunung Meru, sinar kuno asap dan awan, dan surga Langya, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada ibu kota surgawi di atas kota suci Lengsui. Qin Chuan mengangguk, anak ini secara alami tahu, Shen Du adalah tempat yang disempurnakan. Tuan Mengling, Wei Wuya, dan Tian Zhaozi hidup dalam pengasingan. Ding San berkata, namun, hanya ada sedikit informasi yang tersebar tentang ibu kota peri di dunia ini, saya telah mengumpulkan sejumlah besar informasi selama bertahun-tahun, saya juga pernah ke perpustakaan tempat suci, tetapi hanya ada berbagai fragmen informasi. Setelah pertimbangan berulang kali, saya memikirkan kemungkinan, ibu kota peri itu bukan milik benua bela diri surgawi sejak awal, itu harus menjadi bagian dari tanah, kemungkinan besar itu adalah pintu masuk ke tanah sekarang. Tanah, tempat apa itu? Qin Chuan tercengang. Ding San berkata, awalnya, hanya ada sedikit orang yang tahu tentang ini, namun, saat dunia abadi terbuka, semua jenis monster tua keluar, masalah alam bumi bukan lagi rahasia, tidak ada salahnya memberitahu Anda. Dia menjelaskan secara rinci, sebenarnya ada 2 jenis kekuatan alam di alam bela diri surgawi, yang pertama adalah kekuatan alam surgawi, yang dimanifestasikan dalam bentuk guntur ilahi yang menghancurkan dunia, yang kedua adalah kekuatan alam bumi, yang dimanifestasikan dalam api dunia bawah, meskipun api dunia bawah tidak sekuat guntur ilahi, itu juga dipadatkan oleh kekuatan alam bumi, ini sangat kuat dan dapat menghancurkan ribuan dunia. Qin Chuan sangat terkejut ketika mendengar ini, dia berkata dengan canggung, mengapa saya belum pernah mendengar guru menyebutkannya sebelumnya. Tidak banyak orang di ranah seni bela diri surgawi yang tahu tentang ini, kata Ding San, hanya karena ayah berpengetahuan luas dan bersemangat untuk belajar. Dia belajar tentang ini dari gulungan kuno, ada beberapa master yang tak tertandingi dalam perang penyegelan iblis, dan salah satu dari mereka datang dari tanah ini dan menyebut dirinya penguasa negeri ini. Menurut apa yang dikatakan ayah, seharusnya ada kekuatan yang sangat kuat di dalam negeri, dan bahkan ada orang yang tinggal di sana. Qin Chuan bertanya, aku tidak tahu, tapi api dunia bawah memang ada, Ding San menggelengkan kepalanya. Ini berbeda dengan guntur suci yang menghancurkan dunia, guntur suci dibentuk oleh dao surgawi, tetapi api dunia bawah abadi dan tidak akan pernah padam. Yun Xiao, matanya berkedip dengan kilatan dingin, selama aku bisa mendapatkan api dunia bawah dan menjadi penguasa dunia bawah, aku akan dapat menahan dan membunuh Yun Xiao. Qin Chuan membutuhkan beberapa saat untuk bereaksi dan berkata, saya mengerti sekarang, apa yang dimaksud ayah adalah bahwa sungai langit awan yang hancur kemungkinan besar adalah celah antara bumi dan benua bela diri surgawi, namun, guru telah menyelidiki tempat ini beberapa kali dan Wei Qing juga telah mempelajari tempat ini untuk waktu yang lama, tetapi kami belum membuat kemajuan substansial, saya khawatir masalah ini terlalu tidak pasti. Petik 2. Tidak, Wei Qing pasti punya informasi. Dia meminta Meng Wu dan saudara laki-lakinya untuk berkultivasi di sungai langit awan yang hancur, kata Ding San dengan sangat percaya diri, dia pasti telah menemukan sesuatu, saya bahkan curiga bahwa cahaya menyilaukan di tubuh Meng Wu terkait dengan kekuatan alam bumi. Jadi, sekarang Yun Xiao telah pergi ke sungai langit awan yang hancur, akankah dia mendapatkan sesuatu terlebih dahulu? Qin Chuan tiba-tiba bertanya dengan heran.
Ding San tertegun sejenak, lalu tertawa tanpa sadar, dan berkata, itu tidak semudah itu, jika mandat surgawi begitu kuat sehingga dia bisa mendapatkan kekuatan alam bumi segera setelah dia pergi, lalu mengapa ayah masih bertarung dengannya? Sebaiknya aku berlutut dan membiarkannya memotongku sampai mati. Qin Chuan juga tertawa terbahak-bahak, tetapi matanya masih dipenuhi dengan kekhawatiran. Musuh Ding San adalah musuhnya, tetapi tidak peduli siapa yang memiliki musuh seperti Yun Xiao, mereka tidak akan merasa nyaman. Sangat sedikit orang di alam seni bela diri surgawi yang tahu tentang alam bumi, kata Ding San, tapi aku khawatir banyak dari monster tua di alam kehidupan abadi yang mengetahuinya, kami masih terlalu lemah, baik itu dunia abadi, persatuan bela diri surgawi, atau lautan pembentukan jiwa alam suci, kita bukan tandingannya, kita hanya bisa bertahan di celah-celah dan menunggu kesempatan untuk tumbuh. Petik 2. Aku mengerti, Qin Chuan mengangguk. Ayah dan anak itu merasa suasananya agak berat, dan kemudian mereka membicarakan beberapa hal yang santai, mereka relatif bahagia. Setelah Yun Xiao dan Pan Yi pergi, mereka mengikuti arah penunjuk dan pergi ke awan yang hancur di langit sungai. Sepanjang jalan, ada penegak hukum domain Sein, dan mereka berdua memamerkan tiket kuil elang surgawi mereka dan melewatinya dengan lancar. Kompetisi seni bela diri akan dimulai dalam beberapa hari, apakah kita tidak akan menontonnya? Pan Yi tiba-tiba bertanya. Kita lihat saja, kata Yun Xiao, jika waktu memungkinkan, kita akan pergi dan melihat-lihat, Anda akan kecewa setelah itu. Kamu tidak berbohong padaku, kan? Pan Yi terdiam ejenak. Aku akan membawamu ke sana, kata Yun Xiao, berkeringat, aku akan membawamu untuk melihatnya jika aku punya kesempatan. Baiklah, aku percaya padamu. Wajah Pan Yi dipenuhi dengan tekad dan kepercayaan. Mereka berdua tidak berani terbang terlalu cepat jika mereka menarik perhatian orang-orang dari tempat suci. Setelah 1 jam, mereka akhirnya meninggalkan kota utama tempat suci dan tiba di tanah yang sunyi. Siapa kamu? Berhenti. Dan EBCP, ruang di depan mereka bergetar, dan 2 prajurit lapis baja emas muncul dengan tombak di tangan mereka, menghalangi jalan mereka. Salah satu dari mereka waspada dan berteriak, di depan kami adalah tanah tandus terlarang di wilayah suci, tanpa perintah resmi dewan, tidak ada yang diizinkan masuk. Kakak, kata Yun Xiao, bolehkah saya bertanya apakah itu sungai langit awan yang hancur di depan? Petik 2. Wajah mereka berdua berubah drastis, dengan lambaian tombak mereka berteriak pada Yun Xiao, siapa kamu? Yun Xiao tersenyum dan berkata, menilai dari penampilanmu, kurasa begitu, sangat bagus, Qin Chuan benar-benar tidak berbohong padaku. Mata kanannya berubah menjadi sedikit merah, dan kekuatan aneh muncul. Kedua penjaga itu bergetar, dan wajah mereka menjadi kusam, mereka berdiri di sana dengan linglung, seolah-olah mereka menjadi konyol. Santai dan istirahatlah yang baik, kakak, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda tidak akan ingat bahwa saya pernah berada di sini ketika Anda bangun nanti. Keduanya terus terbang ke depan, dan setelah beberapa ratus mil, danau biru muncul di lanskap yang sunyi. Berbeda dengan kehancuran di sekitarnya, danau ini dipenuhi dengan ki spiritual yang padat, ki spiritual begitu padat sehingga langsung berubah menjadi cairan, yang bahkan lebih dari kota utama wilayah suci. Mengendus, mengendus. Lubang hidung Pan Yi bergerak-gerak beberapa kali dan berkata, air danau ini sepertinya beracun. Mata Yun Xiao sedikit menyipit saat dia menyapu indera ilahinya ke atas danau, itu sangat luas, dan beberapa aliran energi telah berkumpul dan mengalir ke dalamnya dari suatu tempat. Namun, air danau tampak aneh, bahkan dengan kekuatan indera spiritualnya, dia hanya bisa menyelidiki kedalaman beberapa lusin kaki dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Apakah ini sungai langit awan yang hancur? Perasaan ini sangat mirip dengan jalur air yang tenang dan bukaan halus yang berkelok-kelok. Yun Xiao merenung sejenak, lalu berkata, jika setiap jalur air adalah celah spasial, lalu kemana sungai berliku tersembunyi di balik pintu pembatasan keluarga Mei mengarah? Dan di mana awan yang hancur langit mengarah sungai? Di area terlarang keluarga Mei, ada tablet batu di bawah jalur air di belakang pintu, di atasnya ada kata-kata, sungai yang berkelok-kelok terhubung ke yang tersembunyi, pada saat itu, dia merasakan ketakutan yang tak tertandingi darinya, pasti ada alam semesta di dalamnya. Yun Xiao bergumam pada dirinya sendiri,
sepertinya aku harus pergi ke keluarga Mei dan menjelajahi jalur air lagi jika aku punya waktu. Dengan kekuatannya saat ini, dia yakin bahwa dia bisa pergi kemana saja di dunia. Apakah Meng Wu dan Meng Bai tidak ada di sini? Atau apakah mereka berada di dasar jalur air? Yun Xiao terbang ke udara dan melihat ke danau, di mana uap terus naik, bertanya-tanya apakah dia harus turun. Bagaimanapun, gas beracun yang kuat keluar, meskipun tidak bisa menyakitinya, itu sangat tidak nyaman. Jika aku memiliki imun lebih awal, aku akan membawa Nan ke sini, tubuhnya mungkin pulih lebih cepat di sini. Yun Xiao berpikir dengan muram. Tiba-tiba, tawa aneh datang dari belakang, haha, awan langit hancur sungai. Saya akhirnya menemukannya. Tata, bayangan berjubah hitam muncul di permukaan danau, berdiri di belakang keduanya. Yun Xiao dan Pan Yi sama-sama menoleh untuk melihat, pria berjubah hitam itu memiliki wajah kurus, rahang yang sedikit runcing, wajah pucat, dan matanya hampir cekung. Anda adalah Ying Luo, Tuan. Tanya Yun Xiao. Kamu bisa memanggilku Zan Chu, pria itu melambaikan tangannya. Zan Chen. Yun Xiao menggumamkan nama itu beberapa kali dan menganggapnya sangat aneh, aura pria itu sangat kuat, dan dia sama sekali bukan orang biasa. Apalagi mereka yang bisa datang ke tempat ini tidak bisa biasa, selain itu, dia terlihat sangat kurus seolah-olah dia tidak melihat matahari selama bertahun-tahun, dia kemungkinan besar adalah orang yang telah melarikan diri dari dunia abadi. Karena kita telah datang ke sungai langit awan yang hancur, kita harus memiliki tujuan yang sama, kata Zan Lu, aku bisa melihat bahwa kalian berdua cukup kuat, kita bisa mempertimbangkan untuk bergabung. Bergandengan tangan. Jantung Yun Xiao berdetak kencang, dia sepertinya telah mengerti sesuatu, tetapi dia masih tidak tahu apa itu, bagaimana kita bergabung. Tentu saja, kami akan saling membantu dan membentuk aliansi, kata Zan Si. Yun Xiao bahkan lebih penasaran, apakah ada bahaya atau harta karun di tempat sialan ini. Apakah mereka bahkan perlu membentuk aliansi. Namun, dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa-apa, jadi dia berpura-pura misterius dan berkata, aliansi. Tuan, mengapa Anda tidak memberi tahu saya alasan aliansi kami? Jika itu dapat menggerakkan hati saya dapat mempertimbangkannya. Petik 2. Alasan lain apa yang saya butuhkan? Zan Chu tiba-tiba tertawa, apakah Anda pikir Anda bisa mendapatkan api dunia bawah hanya dengan Anda berdua? Lelucon apa? Bersambung.